Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di mata kuliah pembangunan berkelanjutan. Pada pertemuan pertama kali ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai kontrak kuliah selama 1 semester ke depan. Baik. Yang pertama, saya akan menyampaikan mengenai kontrak belajar. Jadi di sini pada 1 semester ke depan kita akan melakukan pembelajaran secara online, di mana apabila kita melakukan pembelajaran tatap muka di kelas, maka ada beberapa aturan yang harus kita taati. Yang pertama adalah menggunakan pakaian dan alas kaki yang bebas dan sopan. Lalu pengumpulan kuis atau tugas terlambat itu dianggap nol. Lalu KTM wajib dipakai, dan apabila terlambat hadir lebih dari 10 menit dianggap tidak masuk. Nah, karena kita 1 semester ke depan itu online, maka kita akan memenuhi kontrak belajar di mana dalam jaringan. Di mana pada kuliah online, ketika kita melakukan kuliah tatap muka via online, via Zoom, via Google Meet, dan sebagainya, kita harus wajib mengaktifkan kamera video. Lalu, foto profil di Kolabor diusahakan harus berisi foto wajah diri. Lalu apabila terlambat lebih dari 10 menit dianggap tidak masuk. Nah, untuk kriteria kuis dan tugas atau UTS dan UAS, di sini ada beberapa catatan. Yang pertama adalah plagiarisme tidak ditoleransi. Jadi apabila ada yang terbukti melakukan plagiarisme atau copy paste dari tugas teman kalian, maka nilainya akan langsung mendapatkan nilai 0. Lalu copy paste dari teman atau sumber lain juga tidak ada toleransi, langsung mendapatkan nilai 0. Lalu sumber pustaka apabila teman-teman mencari referensi untuk tugas atau UAS, diharapkan teman-teman mencari sumber yang sifatnya lebih ilmiah, seperti jurnal, karya tulis, dan sebagainya. Jadi tidak disarankan untuk mengambil sumber dari blog seperti itu. Ini adalah mengenai kontrak belajar mata kuliah pembangunan berkelanjutan. Baik, selanjutnya saya akan menerangkan mengenai rencana pembelajaran semester. Jadi rencana pembelajaran semester selama 1 semester ke depan kita kuliah online ada 2 jenis ya. Yang pertama adalah sinkronus. Sinkronus itu adalah berupa tatap muka, ya kita bertatap muka namun secara virtual. Bisa menggunakan Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, dan sebagainya, itu tergantung dosen pengampu kita. Dan yang kedua ada pembelajaran secara asinkronus. Jadi kalau asinkronus kita tidak bertatap muka. Kita hanya berinteraksi melalui media yang sudah disediakan, yaitu Kolabor. Di situ sudah ada materi yang diberikan, teman-teman bisa simak, sudah ada video yang diberikan, teman-teman bisa menyimak video tersebut, lalu juga ada forum diskusi yang wajib diisi oleh teman-teman di setiap pertemuan, lalu juga ada tugas-tugas yang harus diselesaikan melalui Kolabor. Itu adalah asinkronus. Jadi selama 1 semester ada 16 pertemuan, di mana terdapat 4 cara pembelajaran sinkronus, yaitu pada pertemuan ke-1, ke-7, pertemuan ke-9, dan pertemuan ke-15. Jadi ada 4 pertemuan yang dilakukan secara sinkronus, yaitu pertemuan pertama sebelum UTS, setelah UTS, dan sebelum UAS. Nah, sisanya itu pertemuannya adalah dalam bentuk asinkronus. Jadi kita berinteraksi melalui media belajar Kolabor, seperti itu. Selanjutnya saya akan membahas mengenai rencana tugas mahasiswa atau penilaian. Jadi pada mata kuliah pembangunan berkelanjutan, di sini ada beberapa komponen penilaian. Yang pertama adalah dari tugas. Jadi tugas 1 itu adalah tugas yang dilaksanakan sebelum UTS, di mana tugas tersebut memiliki bobot sama dengan 30%. Nah, di sini di tugas 1, di sini sudah saya jelaskan ya, atau sudah saya uraikan bahwa tugas 1 itu terdiri dari beberapa rangkaian tugas. Jadi ada tugas 1A, tugas 1B, dan juga ada tugas 1C. Nah, tugas 1A ini dikerjakan pada pertemuan 1 hingga pertemuan ketiga, atau minggu ke-1 hingga minggu ketiga. Di mana tugas ke-1 ini adalah teman-teman membuat essay secara berkelompok. Essay tersebut mengenai konsep, permasalahan, dan solusi mengenai isu pembangunan berkelanjutan. Itu mendapatkan bobot 10%.
Lalu untuk tugas 1B itu dikerjakan pada pertemuan 4 sampai pertemuan 5. Nah, di sini teman-teman mendapatkan tugas membuat poster atau video secara berkelompok. Jadi kelompoknya sama dengan tugas 1A. Lalu yang 3 ada tugas 1C, yaitu dikerjakan pada pertemuan 6 hingga pertemuan 7. Nah, tugas 1C ini adalah mengenai green campaign. Jadi teman-teman melakukan kampanye di sosial media. Sosial medianya yaitu bisa memilih salah satu antara YouTube atau Instagram ataupun TikTok. Jadi dari poster atau video yang telah dibuat oleh teman-teman secara berkelompok itu dikampanyekan di sosial media. Nah, selanjutnya ada UTS. UTS nanti sifatnya adalah pilihan ganda. Jadi menunya akan diberikan di Kolabor saat UTS ya. Teman-teman tinggal klik. Nah, saat mengklik menu tersebut, teman-teman langsung mengerjakan UTS secara pilihan ganda selama waktu yang ditentukan. Jadi ketika dikerjakan akan langsung mendapatkan hasil akhirnya. Materinya tentunya adalah dari materi sebelum UTS. Nah, untuk UTS adalah bobotnya 20%. Lalu selanjutnya ada tugas 2. Tugas 2 di sini bobotnya adalah 15%. Apakah itu tugas 2? Tugas 2A di sini saya uraikan menjadi 2. Ada tugas 2A dan tugas 2B. Tugas 2A itu dari pertemuan 9 sampai pertemuan 11. Di mana tugasnya berupa teman-teman menyusun PKM GFK. Ya, PKM GFK dari bab 1 hingga bab 2. Nah, ini dilakukan secara berkelompok. Itu bobotnya 7%. Lalu ada tugas 2B, dikerjakan pada pertemuan 12 sampai pertemuan 15, yaitu berupa menyusun bab 3 sampai bab 4 dari PKM GFK. Nah, ini kami tim dosen akan menilai apakah teman-teman mengerjakan bab 1, bab 2, bab 3, dan 4 ini benar-benar secara terstruktur, secara penulisan, dan sebagainya. Nah, untuk UAS nanti adalah berupa submit ya. Jadi PKM-nya tadi kan sudah disusun dari bab 1, bab 2, bab 3, dan 4. Nah, nanti nilai akhirnya akan ada di UAS. Nah, UAS ini berupa pengumpulan hasil akhir dari PKM GFK yang telah diselesaikan teman-teman dan siap disubmit. Nah, jadi nanti kami dari tim dosen akan menilai seberapa baik ide yang gagasan yang disampaikan, isinya seperti apa. Nah, itu akan kami nilai secara menyeluruh itu untuk diberikan pada nilai UAS. Jadi untuk nilai tugas 2, A dan 2B kita menilai berdasarkan keaktifan teman-teman saat mengerjakan PKM tersebut. Sedangkan untuk UAS itu kita nilai berdasarkan isi dari PKM GFK yang sudah dikerjakan oleh teman-teman sekalian. Nah, untuk UAS nilainya adalah sebesar 35%. Nah, saya selanjutnya akan menjelaskan lebih detail ya mengenai RPS dan RTM. Jadi RPS yang tadi sudah saya jelaskan akan saya jelaskan lebih detail di file Word yang akan saya lampirkan di Kolabor. Sedangkan untuk tugas 1 dan tugas 2 akan saya jelaskan lebih detail di rancangan tugas mahasiswa yang nanti filenya berupa file Word akan saya lampirkan juga di Kolabor seperti itu. Nah, berikut ya saya jelaskan yang pertama RPS-nya terlebih dahulu. Nah, ini nanti RPS. Jadi teman-teman saat mengambil mata kuliah pembangunan berkelanjutan setidaknya menyisihkan waktu ya untuk menyimak RPS. Jadi teman-teman tahu apa yang dipelajari teman-teman selama 1 semester ke depan, materinya apa saja. Nah, itu sudah semua tertulis di RPS. Nah, selanjutnya nah ini, jadi di RPS ini kita bisa menyimak ya bahwa dari minggu ke-1 itu materi yang pertama adalah mengenai konsep pembangunan berkelanjutan. Apakah itu konsepnya? Itu adalah materi dari minggu ke-1. Nah, di minggu ke-1 ini sudah diberikan tugas 1A, di mana tugas 1A ini dikerjakan selama 3 minggu, yaitu dari minggu ke-1 sampai minggu ke-3. Ada tugas 1A. Nah, teman-teman juga di sini, jadi kriteria dan bentuk penilainya itu berdasarkan tugas ya, tugas yang dikerjakan teman-teman dan keaktifan teman-teman di forum diskusi. Nah, ini saya tabelkan nih, forum diskusi. Jadi di setiap pertemuan akan ada pertanyaan yang disajikan oleh dosen pengampu teman-teman di forum diskusi. Jadi teman-teman wajib mengisi forum diskusinya jika ingin mendapatkan nilai tiap pertemuan.
seperti itu. Nah, di sini lalu pertemuan kedua ada mengenai 17 tujuan dari pembangunan berkelanjutan. Nah, di sini juga sama ya, tugasnya masih sama, tugas 1A melanjutkan pertemuan pertama. Dan yang wajib diisi teman-teman adalah forum diskusi. Jadi harap teman-teman aktif di forum diskusi yang ada di Kolabor. Lalu pertemuan ketiga itu adalah mengenai pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Nah, di sini sama tugasnya masih melanjutkan dari tugas sebelumnya, tugas 1A. Nah, di sini teman-teman di pertemuan ketiga diharapkan mengumpulkan ya, tugas 1A kan sudah dikerjakan dari pertemuan 1, 2, dan di pertemuan 3 ini teman-teman harap mengumpulkan hasil tugas yang telah diselesaikan teman-teman. Sama juga di minggu ketiga, teman-teman wajib mengisi forum diskusi. Lalu minggu keempat mengenai daya dukung dan daya tampung. Nah, di pertemuan keempat, teman-teman mulai membuat tugas 1B, di mana teman-teman membuat poster atau video mengenai tema yang telah dipilih pada tugas 1A yang sebelumnya. Sama juga di pertemuan keempat ada forum diskusi yang wajib diisi. Lalu pertemuan kelima, teman-teman mempelajari mengenai jejak ekologis. Nah, di sini masih melanjutkan tugas 1B ya. Jadi diharapkan pada pertemuan kelima, teman-teman sudah menyelesaikan poster atau videonya. Nah, di sini teman-teman juga wajib mengisi forum diskusi di Kolabor. Nah, untuk pertemuan ke-6 mengenai jejak ekologis. Jadi lanjutannya, jejak ekologis ada 2 pertemuan, yaitu di pertemuan kelima dan juga pertemuan ke-6. Dan di pertemuan ke-6 ini, teman-teman mulai melakukan tugas 1C, yaitu melakukan kampanye di sosial media. Dan di tiap pertemuan tentunya ada forum diskusi di Kolabor yang wajib diisi. Nah, di pertemuan ke-7 ini, kita berarti sinkronus ya, pertemuan sebelum UTS. Pertemuan ke-7 ini topiknya adalah mengenai perubahan iklim. Nah, di pertemuan ke-7 ini, teman-teman harus menyelesaikan kampanyenya, dan sudah dilaporkan ke dosen pengampu masing-masing mengenai capaian kampanye yang telah dihasilkan. Sama juga di sini, di pertemuan ke-7, teman-teman harus wajib mengisi forum diskusi. Lalu di pertemuan ke-8 kita akan evaluasi tengah semester, yaitu UTS, di mana tadi sudah saya jelaskan bahwa UTS-nya berupa pilihan ganda. Lalu yang ke-9 materinya adalah mengenai air atau hidro, ya, jadi di air, tentang air. Nah, di pertemuan ke-9 itu ada tugas 2A, teman-teman mulai menyusun bab 1 sampai bab 2 dari PKM GFK. Lalu ada forum diskusi yang wajib diisi. Pertemuan ke-10 adalah mengenai limbah padat. Tugasnya masih sama, tugas 2A, dan teman-teman wajib mengisi forum diskusi. Pertemuan ke-11 mengenai kualitas udara. Nah, di sini sama ya, tugasnya masih tugas 2A. Nah, teman-teman juga wajib mengisi forum diskusi. Untuk pertemuan ke-12 itu mengenai energi terbarukan. Nah, di pertemuan ke-12, teman-teman diharapkan sudah menyelesaikan tugas 2A, yaitu bab 1 sampai bab 2 dari PKM GFK. Dan mulai menyusun tugas 2B, yaitu menyusun bab 3 sampai bab 4 PKM GFK. Di mana teman-teman di sini harus tetap wajib mengisi forum diskusi yang ada di Kolabor. Untuk pertemuan ke-13 adalah mengenai teknologi hijau. Tugasnya masih sama, tugas 2B. Dan jangan lupa mengisi forum diskusi di Kolabor. Untuk pertemuan ke-14 adalah mengenai masyarakat marginal. Nah, di sini tugasnya masih sama, tugas 2B, dan teman-teman harus wajib mengisi forum diskusi di Kolabor. Yang terakhir adalah pertemuan ke-15. Ini kita lakukan secara sinkronus, tatap muka, online. Di sini adalah mengenai masyarakat perkotaan atau urban syncretic, ya, jadi permasalahan dari kota hijau seperti itu. Ini tugasnya masih sama, tugas 2B, dan teman-teman wajib mengisi forum diskusi yang ada di Kolabor. Nah, yang terakhir adalah UAS. UAS-nya tadi berupa proyek-proyeknya adalah proyek PKM GFK yang sudah diselesaikan teman-teman, dan tentunya proposalnya lengkap dan siap disubmit. Seperti itu. Ini penjelasan mengenai RPS. Jadi materi yang kita pelajari selama 1 semester ke depan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai RTM. RTM adalah rancangan tugas mahasiswa. Jadi ini adalah file rancangan tugas mahasiswa yang harus diselesaikan selama 1 semester mengambil mata kuliah pembangunan berkelanjutan.
Jadi ini adalah jabaran dari yang tadi sudah saya jelaskan di slide. Ada tugas 1 dan ada tugas 2. Dari tugas 1 tadi kan ada penjabarannya, ada tugas 1A, 1B, dan 1C. Nah, ini adalah penjelasan dari tugas 1A. Ini ya, tugas 1A. Di sini sudah saya tulis tugas 1A. Bentuknya project, judulnya adalah membuat essay. Nah, deskripsi tugasnya, jadi teman-teman mengerjakan secara berkelompok, terdiri dari 3 sampai 4 mahasiswa. Jadi mahasiswa membuat essay mengenai konsep, permasalahan, dan solusi mengenai pembangunan berkelanjutan. Nah, ini ada 4 topik yang bisa dipilih oleh teman-teman. Untuk tema 1 itu mengenai tujuan SDGs ke-6, yaitu air bersih dan sanitasi layak. Untuk tema 2, tujuan SDGs ke-11, yaitu kota dan komunitas berkelanjutan. Untuk ketiga, tujuan SDGs ke-12, yaitu ini topik khusus ya, mengenai Intofood, di mana konsumsi dan produksi makanan yang berkelanjutan. Sedangkan tema 4 adalah dampak pandemi COVID-19 terhadap pencapaian SDGs. Nah, ini teman-teman silakan pilih salah satu tema dari tema yang ada di sini. Nah, lalu selain membuat essay, teman-teman juga tadi sudah saya jelaskan wajib mengisi forum diskusi yang ada di Kolabor. Jadi ini kegiatannya teman-teman. Jadi teman-teman wajib memberi tanggapan secara individu mengenai persoalan yang ada di Kolabor. Nah, tugas 1A ini dikerjakan selama 3 minggu ya, yaitu dari pertemuan 1 hingga pertemuan ketiga. Bagaimana metode pengerjaan tugasnya? Jadi metodenya, teman-teman ini di sini memilih salah satu tema yang sudah disediakan. Nah, lalu teman-teman membuat essay terdiri dari 100 sampai 200 kata. Jadi tidak terlalu banyak ya. Lalu simpanlah dalam file PDF. Tiap kelompok cukup mengumpulkan satu file yang ada di Kolabor. Jadi di file tersebut sudah ada nama dan NIM tiap kelompok. Nah, ini dikumpulkan pada pertemuan ketiga. Seperti itu. Ini adalah tugas 1A. Untuk selanjutnya adalah tugas 1B. Tugas 1B ini masih kelanjutan ya dari tugas 1A, yaitu berupa proyek membuat poster atau video. Jadi pilih salah satu poster atau video. Nah, selain itu tugas 1B ini dikerjakan secara berkelompok, diusahakan kelompoknya sama dengan tugas 1A. Jadi teman-teman membuat poster atau video mengenai tema yang telah dipilih pada tugas 1A. Selain itu, teman-teman juga harap mengisi forum diskusi yang ada di Kolabor, tentunya pada minggu keempat dan minggu kelima. Nah, bagaimana metode pengerjaan tugasnya? Jadi, mahasiswa dapat membuat poster atau video mengenai tema yang dipilih pada tugas 1A. Lalu, poster dan video tersebut tambahkan ya atau berikan logo SDGs 2030, SDGs 2030, dan juga logo UPJ. Serta khusus untuk tema yang ketiga atau topik yang ketiga, tambahkan logo Intofood. Nah, diharapkan tiap kelompok itu mengumpulkan satu file poster atau video yang ada di Kolabor, yaitu pada menu tugas pertemuan kelima. Jadi, tugas 1B ini dikerjakan selama 2 minggu, yaitu pertemuan 4 sampai pertemuan 5, dan dikumpulkan pada pertemuan 5. Nah, pada RTM ini, rencana tugas mahasiswa, sudah saya berikan contoh hasil karya video dan poster dari senior kalian yang telah pernah melakukan kegiatan kampanye. Nah, untuk selanjutnya adalah tugas 1C. Tugas 1C masih ya serangkaian dari tugas 1A, 1B, dan 1C. Tugas 1C ini berupa green campaign atau kampanye di sosial media. Jadi dari poster atau video yang telah dibuat oleh teman-teman nanti hasilnya dikampanyekan di sosial media. Nah, di sosial media gitu ya. Nah, lalu masih dikerjakan secara kelompok dengan kelompok yang sama. Nah, untuk sosial medianya bisa memilih salah satu antara Instagram, YouTube, atau TikTok. Silahkan teman-teman pilih salah satu. Nah, di sini saat teman-teman melakukan kampanye di sosial media,
baik menggunakan poster atau menggunakan video, harap diberikan caption, di mana captionnya bertuliskan Green Campaign UPJ, wujudkan SDGs 2030. Lalu di bawahnya berikan hashtag SDGs 2030, hashtag UBJ, hashtag Green Campaign UPJ, hashtag teknik sipil UPJ, hashtag arsitektur. Kenapa teknik sipil dan arsitektur? Karena mata kuliah pembangunan berkelanjutan ini merupakan rumpun keilmuan dari teknik sipil dan juga arsitektur. Dan khusus untuk topik atau tema yang ketiga, itu tambahkan hashtag Intofood. Nah, di sini metode pengumpulannya, tiap kelompok mengumpulkan satu link atau hasil screenshot hasil postingan di sosial media. Nah, nanti dikumpulkan pada pertemuan ke-7. Jadi nanti di pertemuan ke-7 ada menu tugas. Nah, teman-teman kumpulkanlah dalam bentuk link ya, link sosial media teman-teman atau hasil screenshot postingan di sosial media. Nah, bagaimana penilaiannya? Teman-teman akan mendapatkan nilai full ya sebesar 10% ini apabila teman-teman membuat video atau kampanye menggunakan video, targetnya mendapatkan 100 like. Sedangkan untuk poster, targetnya mendapatkan 200 like. Dan ini nilai tambahan jika poster atau video yang dibuat oleh teman-teman itu akan di-reshare oleh official SMA minimal 3 SMA. Seperti itu. Nah, ini untuk kampanye dilakukan selama 2 minggu, yaitu pertemuan ke-6 dan juga pertemuan ke-7. Dikumpulkannya pada saat pertemuan ke-7. Baik, selanjutnya adalah UTS ya. Untuk UTS sifatnya adalah pilihan ganda. Nanti menunya akan disediakan di Kolabor. Nah, untuk selanjutnya saya akan membahas tugas yang kedua, di mana terdiri dari 2A, 2B. Nah, untuk tugas 2A, tugasnya yaitu berupa menyusun bab 1 sampai bab 2 dari PKM GFK. Jadi tugasnya dilakukan secara berkelompok. Kelompoknya diusahakan masih sama dengan tugas 1A sebelumnya atau tugas 1 sebelumnya. Nah, ini teman-teman harap menyusun bab 1 sampai bab 2 dari PKM GFK. Nanti dikumpulkan dengan file PDF pada saat minggu ke-11. Jadi pengerjaan tugas 2A dilakukan pada 3 pertemuan, yaitu pertemuan 9, 10, dan 11. Nah, nanti pengumpulannya pada pertemuan ke-11. Untuk selanjutnya adalah tugas 2B. Tugas 2B yaitu melanjutkan tugas 2A. Yaitu menyusun bab 3 sampai bab 4 dari PKM GFK. Nah, selanjutnya tugas 2B ini dilakukan selama 4 minggu ya. Pertemuan 12, 13, 14, dan 15. Jadi untuk bab 3 sampai bab 4 nanti dikumpulkan ya pada saat pertemuan ke-15. Ini pertemuan ke-15 ya. Nah, dikumpulkan di menu tugas pada pertemuan ke-15. Filenya berupa file PDF. Jadi cukup salah satu perwakilan dari kelompok mengumpulkan tugas. Jangan lupa nama dan NIM-nya disertakan. Nah, yang terakhir adalah UAS. UAS nanti teman-teman sudah menyelesaikan PKM GFK yang benar-benar siap disubmit. Nanti saat UAS yang dinilai adalah berupa penulisannya, idenya, inovasi apa yang teman-teman tuangkan pada PKM GFK tersebut. Nah, ini dia sekilas ya mengenai rubrik penilaiannya. Nah, ini penjelasan mengenai tugas. Saya kembali ke kontrak belajar. Nah, jadi itu ya penjelasan mengenai RTM atau rancangan tugas mahasiswa selama 1 semester. Jadi diharapkan teman-teman menyimak apa yang ada di RTM. Karena itu sebagai acuan teman-teman dalam mengerjakan tugas. Baik, itu yang saya sampaikan pada kontrak kuliah. Semoga mudah dipahami. Selamat belajar mata kuliah pembangunan berkelanjutan. Oke, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.